Halo sahabat Hermina semuanya, perkenalkan saya Dr. Reza Pahlevi, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Dalam beberapa bulan terakhir, kasus COVID-19 semakin meningkat juga pada anak-anak. Nah, pastinya orang tua menginginkan perawatan terbaik bagi anaknya yang menderita COVID-19. Salah satu pilihannya adalah perawatan di rumah atau yang kita sebut dengan isolasi mandiri. Bagaimanakah cara melakukan isolasi mandiri yang aman untuk anak dan kapan anak harus dibawa ke rumah sakit? Yuk kita bahas poin-poinnya satu persatu di bawah ini. Isolasi mandiri adalah perawatan pada anak secara mandiri yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh di rumah. Tidak ada batasan khusus usia untuk anak diperbolehkan isolasi mandiri, tapi lebih kepada derajat gejala yang dialami oleh anak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua saat melakukan isolasi mandiri kepada anak adalah yang pertama, derajat gejala. Karena isolasi mandiri hanya diperbolehkan untuk anak dengan tanpa gejala ataupun gejala ringan. Yang kedua adalah diperhatikan kondisi umum anak. Selanjutnya adalah lingkungan rumah apakah memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri. Dan yang terakhir adalah pengasuh di rumah. Jangan sampai orang yang mengasuh anak yang positif COVID-19 memiliki komorbid tertentu. Secara umum, anak dengan gejala sedang dan berat, juga anak dengan komorbid tidak disarankan untuk dilakukan isolasi mandiri, tapi disarankan untuk perawatan di rumah sakit. Apa saja gejala sedang berat? Yang pertama, nafas anak cepat. Yang kedua, anak mengalami sesak nafas, saturasi oksigennya kurang dari 95%, kemudian anak memiliki kondisi umum yang tidak baik, misalnya dehidrasi karena mual dan muntah, kemudian demam yang tinggi, misalnya lebih dari 39 derajat, ataupun ada kejang dan penurunan kesadaran. Pada kondisi itu, sebaiknya anak dirawat di rumah sakit. Hal yang perlu dilakukan oleh orang tua saat melakukan isolasi mandiri kepada anak di rumah adalah memantau kondisi umum anak secara berkala minimal 2 kali sehari, meliputi suhu tubuh anak, kemudian pernafasan anak, termasuk melihat kondisi umum anak seperti apakah dia ada sesak, ada kondisi dehidrasi, apakah makan dan minumnya baik atau tidak. Jika ada masalah itu, segera konsultasikan ke dokter spesialis anak, dapat juga melalui konsultasi online di Hello Hermina, agar dokter dapat menilai kondisi anak untuk menentukan apakah isolasi mandiri masih layak dilakukan ataukah anak harus mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Ada beberapa alat yang harus dipersiapkan oleh orang tua atau pengasuh saat melakukan isolasi mandiri kepada anak. Yang pertama adalah termometer untuk mengukur suhu. Yang kedua adalah oximeter untuk mengukur saturasi oksigen. Yang ketiga, siapkan masker dan sarung tangan. Dan yang terakhir adalah hand sanitizer selama perawatan anak di rumah. Yang pertama adalah asupan nutrisi yang baik. Artinya cukup dan juga seimbang, baik makro maupun mikronutrien. Yang kedua, hidrasi yang cukup. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, aktivitas fisik yang cukup di rumah. Nah, selain itu, apabila ingin memberikan obat-obatan ataupun suplementasi kepada anak yang menderita COVID-19, sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter spesialis anak agar dosis dan frekuensi pemberian benar. Jadi tidak juga diberikan secara berlebihan ataupun secara sembarangan kepada anak kita.